yang tidak mengenakan atau dalam penderitaan, apa sikap yang harus saudara lakukan? Apakah saudara meninggalkan Tuhan atau tetap dalam panggilan Tuhan? Bagaimana? Dalam panggilan Tuhan. Tetap dalam panggilan Tuhan. Amin. Baik, kita akan melihat sebuah tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin tokoh ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu seorang Ayub. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub 1, Ayub pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-12. Saya dengan kasih Kristus saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini saling berganti. Yang putri akan baca ayat yang pertama, dan yang putra dan bapak staff akan membaca ayatnya yang kedua. Sudah dapat semuanya? Jika sudah, saya akan membaca judul perikopnya. Kesalehan Ayub dicoba. 1, 2, 3. Ada putri, ada seorang laki-laki di padang Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 2 laki-laki dan 3 perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 300 pasang lembu, 500 keledai betina, dan beberapa jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap hari apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengikuti Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak malam kepada Tuhan, dan dia kepada mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan menyelidiki dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun yang mungkin seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah yang tidak mendapat apa-apa hanya takut akan Allah? Bukan Bukankah Allah yang membuat sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi bukanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dimilikinya. Ia pasti menutupi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dimilikinya adalah kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian berkata iblis dari hadapan Tuhan. Silakan duduk. Demikian pembacaan pada hari ini. Tema yang saya berikan pada hari ini yaitu masihkah kita setia kepada Tuhan dalam penderitaan? Saya mengambil poin yang pertama dalam kisah Ayub. Kita melihat poin yang pertama yang saya berikan yaitu iman Ayub dicobai oleh Tuhan. Mengapa saya mengatakan iman Ayub dicobai oleh Tuhan? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang jujur, saleh, dan dia mengenal Allah dengan baik. Tetapi apa yang terjadi di sini? Dia juga di ayat yang ketiga, kalau kita lihat dia adalah seorang yang kaya yang ada pada saat itu. Tapi kira-kira dengan kekayaan, dengan kesalehan yang dia miliki, dia hidup damai, sejahtera? Ternyata tidak. Ada penderitaan yang dialami oleh Ayub. Diawali dari penderitaan yang dialami Ayub adalah anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Meskipun ia memiliki pribadi yang setia kepada Tuhan, tetapi anak-anaknya tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat
di dalam ayat yang keempat, di mana anak-anak laki-lakinya memiliki 7 dan anak perempuan 3 orang, tetapi tidak menjadi berkat atau tidak berkat. Tindakan Ayub ketika melihat anak-anaknya ini tidak taat dan setia kepada Tuhan? Apakah dia membuang anak-anaknya? Ataukah dia meninggalkan Tuhan? Ternyata tidak. Kita melihat tindakan yang diambil oleh Ayub di ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu, untuk mengampuni dosa bangsa-bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran berupa korban sembelihan. Inilah tindakan yang mau kita belajar dari Ayub. Mungkin saat ini ketika kita mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, ataupun dalam keluarga kita misalnya, kita terus berdoa, Tuhan, aku rindu keluargaku mengenal Engkau, tapi masih saja Tuhan belum menjawab doa kita. Apa tindakan kita? Kita mau mempersalahkan Tuhan, tapi tindakan kita ialah terus berdoa kepada Tuhan, terus menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga kita lihat Ayub, dia mempersembahkan korban sembelihan. Karena dia takut. Kenapa sih dia mempersembahkan korban kepada Tuhan? Karena dia takut anak-anaknya telah menyakiti hati Tuhan. Di mana di ayat yang pertama dia setia, saleh, jujur di hadapan Tuhan. Sehingga tindakan yang dia ambil, dia mempersembahkan korban. Sehingga anak-anaknya ini dilihat oleh Tuhan. Lalu, apakah penderitaan yang dialami Ayub hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak. Kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya, Tuhan mengizinkan seorang iblis untuk mencobai Ayub, hambanya sendiri yang setia. Setia. Kata yang setia di sini tidak asing lagi bagi kita. Bukan hanya setia kepada teman, tetapi setia kepada Tuhan itu penuh dengan pergumulan. Bukan hanya sebatas kata, oh ya saya setia. Tapi kita melihat Ayub, ketika dia tidak mengerti apa maksud dari pencobaan yang dialaminya sendiri. Tapi di sini Tuhan mengizinkan. Tuhan tahu bahwa hambanya Ayub ini setia, namun dia mengizinkan iblis ini untuk menjamah Ayub. Sehingga Ayub yang tadi orang kaya, memiliki segala sesuatu, dan dia kehilangan semuanya. Bahkan anak-anaknya pun mati semuanya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kita lihat di ayat yang ke-18b. Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Wah, kira-kira kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, misalnya orang tua kita, sahabat kita, tiba-tiba kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dikabarkan kepada kita ada seorang yang datang, hei, papamu, mamamu sudah seperti ini. Apa yang kita rasakan? Coba kita posisikan diri kita seperti Ayub. Pasti sangat sedih. Tuhan, semua harta milikku sudah lenyap. Sekarang anak-anak yang kukasihi juga mati tanpa saya tahu apa-apa. Pasti Ayub secara manusia dia merasa tertekan. Batinnya mungkin secara manusia bisa saja dia meninggalkan Tuhan. Secara manusia bisa saja dia melupakan Tuhan. Tuhan, percuma saya adil, percuma saya setia kepadamu, percuma saya jujur, tapi Tuhan kok berbuat sih seperti ini kepada saya? Tapi kita lihat tindakan Ayub yang dilakukannya. Di dalam poin yang kedua, pertama tadi saya mengatakan bahwa iman Ayub dicobai oleh Tuhan, dimulai dari anak-anak yang tidak taat dan setia. Dan kedua, harta miliknya semua lenyap, bahkan sampai pada anak-anaknya mati. Saya memberikan poin yang kedua adalah ketaatan yang tidak berubah walau ditempa berbagai persoalan. Mengapa saya mengatakan ketaatan yang tidak berubah? Sudah sangat jelas
Tuhan mengizinkan iblis ini untuk menjamah Ayub. Bahkan yang lebih jelas lagi di pasal 2 ayat yang ke-6b sampai yang ke-7. Di mana iblis Tuhan mengatakan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sangat menyedihkan, bukan? Kalau kita mengalami posisi seperti itu, masih sanggupkah kita berdoa kepada Tuhan? Masih sanggupkah kita berseru? Kadang-kadang pembentukan di asrama saja kita sudah mengeluh. Bahkan kita bisa mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan diri sendiri. Kayaknya ini bukan panggilan saya deh. Kalau panggilan saya, pasti saya kuat gitu ya kan? Tapi posisikan dirimu di dalam konteks yang kita belajar hari ini. Sedikit kesaksian. Ketika saya melihat jadwal khotbah, jujur saya gemetar gitu, dan Tuhan, saya mampu nggak? Tuhan, saya bisa. Saya buka Alkitab dan saya belum menemukan. Apa sih yang mau saya sampaikan? Tapi saya tertarik dengan kisah Ayub ini. Yang saya lihat adalah dalam penderitaan yang dialami Ayub ada ketaatan. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Yang kita lihat, segala kepunyaan, bahkan orang-orang yang dikasihinya meninggalkannya. Dia merasa tertekan secara batin. Tetapi kita lihat bagaimana kesetiaan Ayub telah tetap diuji oleh Tuhan. Dia setia dan taat kepada Tuhan walau ia telah kehilangan semuanya. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Mari kita lihat ayat yang ke-20b dan 21c. Saya minta kesediaan satu orang untuk membacanya. Ayat yang ke-20b dan 21c. Di pasal yang pertama. Adakah yang bisa menemukannya? Yang 20b dan 21c. Lalu memuliakan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21c. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil dari perjalanan. Wah, sangat luar biasa sikap yang dilakukan oleh Ayub. Dia masih sujud dan menyembah kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang ia alami. Mengapa dia masih sujud menyembah kepada Allah? Karena ia mengenal Allah dengan baik, Allah yang telah memberikan keselamatan baginya. Seperti yang saya katakan tadi dari awal. Apakah kita, ketika kita kehilangan semuanya, bahkan orang-orang yang kita kasih, masihkah kita sujud menyembah kepada? Saya mengatakan bahwa Ayub tidak menyalahkan Tuhan dalam kondisi yang dia alami. Karena Ayub menyadari apa yang ia miliki adalah milik Tuhan, sehingga ia tidak menggenggam erat-erat kekayaan yang ia miliki. Dan ia menyadari bahwa anak-anaknya adalah titipan dari Tuhan. Sehingga ketika Allah mau mengambil, silakan, karena itu adalah milik Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan kita lihat lagi pencobaan yang dialami Ayub. Istrinya pun tidak mendukung dia. Yang seharusnya istrinya ini adalah memberikan kekuatan kepadanya, menolong, menumpang dia. Tapi kita lihat apa perkataan istrinya dalam kitab pasal yang kedua yang akan kita lihat di ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Wah, yang awalnya dia bilang cinta kepada suaminya, yang awalnya dia bilang mati, sampai mati kita tidak akan dipisahkan oleh Tuhan. Tapi ujung-ujungnya ketika dalam penderitaan, apa yang dilakukan istrinya? Mati sajalah engkau. Mengapa sih kau setia kepada Tuhan, ya kan? Namun yang luar biasa, kita lihat tindakan Ayub di pasal 2 ayat yang ke-9. Saya minta kesediaan
ayat yang ke-10. Jawaban Ayub kepada istrinya. Pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita memilih yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, bagaimana? Bagaimana? Wah, sungguh luar biasa sikap yang dilakukan oleh Ayub. Dia berkata kepada istri, masa iya yang baik saja yang kita mau terima kepada Allah, ketika kita mau diuji dan dalam penderitaan kita mau meninggalkan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berharap hanya yang happy-happy saja ketika saya tinggal di dalam Tuhan? Atau ketika kita mengalami penderitaan, kondisi yang kita dalam pendidikan kita sulit dalam mengerjakan tugas, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu juga sebuah penderitaan kan, masalah ekonomi. Mungkin orang tua kita, aduh Tuhan, sabunku nggak ada kok mamaku, kayaknya dia nggak peduli sama saya. Tidak seperti itu, Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Kita lihat Ayub, ia menerima segala sesuatu, dan disinilah yang menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kalau kita belajar dari pasal-pasal selanjutnya, dia dihimpit oleh orang-orang yang dikasihinya. Sahabatnya sekalipun meninggalkan dia, bahkan mengolok-olok dia. Jangan-jangan kami orang berdosa, kok banyak penderitaan ke orang. Tapi dia tetap memegang kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga saya memberikan kesimpulan di sini. Dalam segala penderitaan yang dialami Ayub, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang kedua, Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam kondisi yang membuat dia terhimpit. Dan yang ketiga, Ayub tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita ketika diperhadapkan masalah, kita mempersalahkan Tuhan? Yang kedua, masihkah kita setia kepada Tuhan dalam setiap proses yang kita alami dan percaya bahwa panggilan Tuhan bukan secara kebetulan? Sehingga apapun yang proses yang kita alami, baik yang baik maupun yang buruk, kita tidak meninggalkan panggilan Tuhan. Lalu yang ketiga, masihkah kita berpengharapan kepada Tuhan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bahkan segala sesuatu yang kita punya? Baik, firman Tuhan yang memberkati kita sama-sama pada hari ini, sepanjang hari ini, kita merenungkan sebagaimana Ayub yang tetap setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.